Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Iwan, yaitu tugas teknologi informasi. Nah, di sini itu Pak Iwan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama itu, apa yang membuat e-commerce dan marketplace jadi populer di Indonesia? Nah, tingginya laju penggunaan e-commerce dan marketplace di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang merandasai perkembangan yang signifikan. Diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang singkat, kemudahan mengakses internet, hingga perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, hal ini bisa terjadi karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai memahami kemudahan teknologi. Para pengguna teknologi smartphone seperti banyaknya membuka toko online, sangat mudah dan murah. Para penjual tidak memerlukan biaya untuk membuka tokonya. Tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko. Pengolahan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur pilihan produk yang lebih beragam dalam satu platform tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Nah, pengaruh e-commerce dan marketplace pada proses perkembangan bisnis tradisional adalah memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaringan yang aman. Keberadaan e-commerce dan marketplace tak akan menggeser pasar tradisional. Maka dari itu, pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM tidak terlalu tergantung pada media penjualan berbasis daring. Pemerintah juga mempunyai program bantuan dengan memberikan kemudahan impor bagi UKM dengan tujuan penjualan ekspor. Kita tidak bisa mengakhiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak perubahan di dalam kehidupan manusia, tak terkecuali di sektor perdagangan. Kegiatan jual beli online ini secara tidak langsung mengikis keberadaan para pedagang tradisional. Hal ini dikarenakan minat konsumen untuk berbelanja online lebih tinggi daripada berbelanja di pasar tradisional. Kemudian, serta kenyamanan kegiatan transaksi jual beli online menjadi faktor pendorong masyarakat lebih memilih berbelanja online ketimbang berbelanja di pasar tradisional. Pertanyaan yang ketiga, apa sih tantangan dan peluang menghadapi oleh e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, yang pertama itu persaingan kompetitor. Pada saat ini semakin banyak pelaku bisnis. Jangan heran kalau semakin banyak orang yang menawarkan dengan berbagai macam tawaran produk atau jasa yang sama. Jadi, tentu banyak strategi yang mesti dilakukan agar bisa bersaing bersama pelaku bisnis yang sudah lebih dulu eksis. Misalnya, seperti memakai teknik digital, marketing baik dan benar. Yang kedua itu, mempelajari karakter pelanggan. Mempelajari karakter pelanggan yang bermacam-macam. Mengapa demikian? Hal tersebut berlaku seperti halnya slogan yang berbunyi, pembeli adalah raja. Pastinya akan banyak sekali menemui karakter pembeli yang berbeda-beda. Bisa saja mendapatkan karakter pembeli yang baik dan ramah atau bahkan sebaliknya. Tetap saja harus memperlakukan pelanggan Anda dengan baik. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun citra bisnis harus dijaga. Tetap bersikap ramah kepada pelanggan walaupun karakter pelanggan tersebut kurang baik. Nah, yang kedua, membahas mengenai peluang dalam pelaku bisnis e-commerce dan marketplace. Pertumbuhan industri e-commerce dan marketplace di Indonesia oleh penjualan retail yang terdiri dari beberapa kategori seperti fashion, consumer goods maupun produk-produk kecantikan dan kesehatan di berbagai jenis produk lainnya. Pertumbuhan pesat ini banyak difasilitasi oleh kehadiran e-commerce dan marketplace. Dengan kemudahan dalam membuka lapak atau toko online, kini pelaku bisnis dapat menawarkan jasa atau produk secara digital dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Seperti kita ketahui, konsumen di era modern cenderung memiliki kebiasaan belanja, apalagi dengan kemunculan tren-tren mode sekarang. Konsumen yang memanfaatkan platform online sekaligus offline. Langsung saja kita ke soal yang keempat, yaitu bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Dengan perkembangan e-commerce dan marketplace di Indonesia begitu pesat, maka pemerintahan mencoba mendorong perkembangan ekosistem e-commerce dan marketplace.
Di Indonesia, dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, pada dasarnya PP 80 2019 mencoba menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline, melindungi konsumen sekaligus mendorong partisipasi produk lokal dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk menciptakan ekosistem yang baik, pemerintah menciptakan aturan main dan menerapkan sejumlah kewajiban harus dilakukan oleh pelaku usaha permasalahannya terjadi potensi mismatch antara model bisnis kewajiban yang dibebankan. Langsung saja kita ke soal yang kelima, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dengan timbulnya pandemi COVID-19 tahun lalu yang merebak di negara-negara adalah satu-satunya di negara kita, negara Indonesia, upaya isolasi dan self-distancing pun gencar dilakukan oleh masyarakat. Perusahaan mendorong karyawan untuk bekerja dari rumah, work from home, atau sekolah dan perkuliahan dipindah ke online. Dan masyarakat semakin menolak untuk pergi ke tempat umum dan kerumunan. Namun masyarakat tetap perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan disinilah COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan pada platform e-commerce dan marketplace. Salah satunya teknologi terus dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, artinya pada saat itu barang teknologi tidak akan berhenti sampai di sini untuk kebutuhan e-commerce dan marketplace. Saat ini masyarakat sudah semakin membantu dengan teknologi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja online ataupun mendapatkan informasi terkait COVID-19. Yang kedua, penjualan online beberapa sektor meningkat. Masyarakat semakin menghindari tempat umum dan toko retail offline. Nah, sehingga penjualan online untuk beberapa sektor meningkat. Conversion untuk sektor makanan, kesehatan, dan farmasi meningkat signifikan. Sebelum lockdown diterapkan, banyak perusahaan besar yang mulai melakukan kebijakan bekerja dari rumah yang awalnya sempat diajukan pemerintah pusat daerah. Selain itu, jumlah mal, toko, dan restoran juga berinisiatif mengurangi jam operasional beralih ke layanan online dan bahkan menghentikan kegiatan usaha secara total. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.